Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Pejabat Gubernur Papua Selatan dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan, Pangdam Papua, Kapolda Papua, para bupati beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Provinsi Papua Selatan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Provinsi Papua Selatan, hadirin para undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada hari ini. Hadirin sekalian, saya bangga dapat hadir di sini di Kabupaten Merauke yang merupakan beranda terdepan dan gerbang timur Nusantara, serta dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian. Kehadiran saya sekaligus untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik. Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan. Salah satu agenda yang penting tahun ini yaitu pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan kurang dari 6 bulan lagi kita akan menyelenggarakan pilkada serentak. Untuk itu saya berharap seluruh masyarakat Papua, khususnya di Papua, Provinsi Papua Selatan, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai, dan dengan demikian pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan. Hadirin yang saya hormati, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang mesti terus kita kawal bersama, baik lintas kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya. Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan orang asli Papua, OAP, pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BPP. Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP ini. Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah
dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan. Hadirin sekalian, hadirnya Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah serta mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan. Sebagai provinsi baru, tentu banyak hal yang harus segera dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan terus mengawal langkah-langkah konsolidasi pembangunan untuk Provinsi Papua Selatan ke depannya. Saat ini, pemerintah sudah meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPPP tahun 2022-2041 dengan 3 misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua. Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Bovendigul dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita mencanangkan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang merupakan tanda komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan. Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara. Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat ini. Namun masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita, yaitu menjadikan rumah baru ini memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di timur Indonesia. Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan. Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakat yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah di Provinsi Papua Selatan. Yang ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik. Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu. Desain wilayah yang bersinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya.
Menutup sambutan ini, saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai sebuah kota baru di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini. Marilah kita semua bersama-sama mewujudkan Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan di tanah Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan pertolongannya, meridhai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi penjabat Gubernur Papua Selatan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk peletakan batu secara simbolis dan penandatanganan prasasti. Baik, mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin, kami persilakan untuk tepuk tangan bersama-sama. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk sejarah baru di tanah bumi Animha. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat.